Perkenalkan, saya mamanya Gio Arsyanindra. Di sini anak saya mengambil subjek bahasa Indonesia, di mana Gio sendiri sudah berusia 4 tahun. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan kepada anak saat belajar Kumon di rumah? Kami itu selalu menyiapkan tempat belajar yang nyaman tentunya, kemudian memberikan pujian jika anak itu sudah melakukan atau berusaha melakukan yang terbaik dalam pembelajarannya. Bagaimana cara orang tua memotivasi anak ketika menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan soal Kumon? Kita aja istirahat sejenak, kemudian baru kita lanjutkan lagi. Tentunya sebelum melanjutkannya kita adalah beri dukungan, beri motivasi positif agar anak itu merasa didukung, kemudian memiliki semangat mengerjakan tugasnya lagi, sehingga dia itu tidak mudah menyerah. Karena kita juga perlu mengingatkan kepada anak kalau masalah atau kesulitan itu merupakan bagian dari proses pembelajarannya itu sendiri. Bagaimana orang tua menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah untuk mendukung anak belajar Kumon? Pertama tentunya adalah tempat belajar itu sudah tidak ada fasilitas seperti TV atau sarana-sarana yang mengganggu. Kemudian juga seperti adik atau orang-orang di sekitar itu tentunya kita jauhkan. Pas Kumon time itu memang fokusnya Gio adalah ke tugas atau PR yang diberikan oleh Miss-nya sendiri. Apakah orang tua sering berdiskusi dengan instruktur Kumon terkait perkembangan Gio? Tentunya saya sering berdiskusi ya dengan pembimbingnya Gio. Saya banyak berdiskusi terkait kendala yang dialami Gio, lagi males gitu. Jadi sering saya infokan juga ke Miss-nya terkait kondisi yang Gio alami, atau Gio lagi semangat nih Miss ngerjain ini. Jadi melalui diskusi itu banyak sekali masukan-masukan yang saya dapatkan dari Miss-nya. Apa yang orang tua rasakan saat melihat anak berhasil menyelesaikan pencapaiannya di Kumon? Tentunya saya merasa bangga ya ketika anak itu berhasil mencapai suatu pencapaian. Di sana juga kami sebagai orang tua tentunya memberikan pujian atau afirmasi positif agar anak itu tetap merasa didukung dan dihargai untuk setiap pencapaian yang dia dapatkan. Bagaimana perkembangan anak sejak mengikuti kursus di Kumon? Memiliki disiplin dalam belajar, kemudian memiliki rasa tanggung jawab akan tugas atau PR yang diberikan, lebih mandiri lagi, walaupun sesekali masih tetap didampingi, tetapi dia sudah memiliki rasa mandiri, di mana dia mengingat Kumon time-nya dia sendiri, kemudian dia juga menjadi lebih aktif dan lebih berani untuk mengeksplor dirinya, seperti mengikuti kegiatan di luar. Tentunya yang berkaitan dengan bahasa Indonesia sendiri, dia memiliki rasa percaya diri yang lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Dia juga mulai berani seperti membaca kata-kata setiap yang dia lihat, kita ajak keluar, dia gas terkadang ketika dia sudah mengetahui, oh mama ini bacaannya ini. Jadi ada banyak banget manfaat yang kami rasakan sebagai orang tua. Apa harapan orang tua ke depannya terkait proses belajar anak di Kumon Udayana? Agar dia bisa menyelesaikan setiap pembelajarannya dia di Kumon dengan baik dan tuntas ya. Dan semoga nanti ke depannya tidak hanya bisa menyelesaikan bahasa Indonesia, tetapi juga bisa mengambil subjek lain seperti matematika dan bahasa Inggris. Prestasi apa yang paling membanggakan selama ini? Gio sudah mulai mengikuti lomba-lomba seperti lomba menulis angka, kemudian lomba berhitung. Gio mendapatkan juara 2 untuk lomba menulis dan juara 3 untuk lomba berhitung. Setiap anak dilahirkan dengan potensi yang luar biasa. Mereka adalah pribadi unik yang mampu tumbuh, belajar, dan meraih impian. Namun, dalam perjalanan itu, tidak ada yang lebih berarti dibandingkan dengan dukungan orang tua. Dukungan ini menjadi pondasi kokoh bagi perkembangan karakter dan kemampuan anak, baik akademik, sosial, maupun emosional. Kehadiran dan perhatian orang tua membantu anak mengatasi tantangan, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memotivasi mereka untuk terus maju. Dalam pembelajaran mandiri metode Kumon, peran orang tua lebih dari sekedar pengawas. Orang tua berjalan bersama anak, memberikan dukungan moral, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Menurut Dr. Kumon, pendiri metode Kumon, menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses belajar. Ia percaya bahwa orang tua yang aktif dan penuh perhatian membantu anak mengembangkan kemandirian, keturunan, serta rasa percaya diri. Seperti katanya, orang tua adalah orang yang paling memahami potensi anak mereka. Ketika orang tua dan anak berjalan bersama dalam proses belajar, hasil yang dicapai akan melampaui harapan. Inilah landasan
Yayasan Kumon bukan sekedar program pendidikan, tetapi perjalanan orang tua dan anak bertumbuh bersama. Dukungan orang tua tampak dalam keyakinan yang diberikan, kesabaran saat mendampingi, apresiasi atas usaha anak, serta keteladanan dalam semangat belajar. Di Kumon Udayana, kami menyaksikan perkembangan luar biasa saat orang tua aktif mendampingi proses belajar anak. Saat mereka menyemangati anak menghadapi soal sulit dan merayakan setiap pencapaian kecil, hal itu membuktikan bahwa pendidikan adalah kolaborasi harmonis antara anak, orang tua, dan instruktur. Mari kita terus hadir dan mendukung potensi anak. Dengan dukungan penuh cinta, anak tidak hanya meraih prestasi akademik, tetapi tumbuh menjadi pribadi mandiri, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. Dukungan orang tua bukan hanya pelukan dan kata-kata, tetapi kekuatan yang membuat anak berani melangkah jauh. Kita lihat kalender bulan Juni tahun 2025. Hari kelas akan dilaksanakan pada tanggal 3, 5, 10, 13, 17, 20, dan 24. Selanjutnya, Kumon Udayana akan libur pada tanggal 6 dan 27 untuk memperingati Hari Raya Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah. Selamat ulang tahun untuk siswa-siswi Kumon Udayana yang hebat. Hari ini adalah hari kelahiranmu yang penuh makna, di mana satu langkah baru dimulai untuk menjadi anak yang lebih hebat. Kamu dilahirkan dengan potensi besar, ada semangat, ada keberanian di dalam dirimu yang bisa membawa kebaikan untuk banyak orang, termasuk membanggakan orang tua yang selalu mendoakanmu. Mengenai administrasi biaya kursus, untuk siswa prasekolah hingga SD, administrasi per bulannya sebesar Rp460.000. Selanjutnya, untuk siswa SMP hingga SMA, administrasi per bulannya sebesar Rp510.000. Pembayaran terakhir dapat dilakukan pada 24 Juni tahun 2025. Pembayaran dilakukan melalui virtual account, invoice akan langsung dikirimkan ke email orang tua atau wali melalui sistem Kumon Udayana yang terintegrasi dengan SPay. Selanjutnya, pilih bank dan salin nomor virtual account untuk melanjutkan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui M-Banking atau ATM sesuai bank yang dipilih. Terakhir, pembayaran juga dapat dilakukan melalui internet banking. Setelah pembayaran berhasil, sistem SPay akan secara otomatis mengkonfirmasi pembayaran tanpa perlu mengirimkan bukti transfer. Berikut adalah tampilan invoice yang akan diterima oleh orang tua dari spay.id melalui WhatsApp dan tagi.id melalui email.
email. Kumon Udayana kembali mengadakan kegiatan One Shot Trial Kumon Connect bagi siswa yang belum menggunakan metode belajar Kumon Connect. Siswa akan mencoba belajar menggunakan tablet dan stylus pen selama 4 kali pertemuan di kelas dengan materi Kumon seperti biasa. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada periode 1 yaitu tanggal 2 hingga 14 Juni tahun 2025 dan periode 2 pada tanggal 16 hingga 28 Juni tahun 2025. Selain itu, Kumon Udayana juga akan mengadakan Excellent Student and Computer Award. Penghargaan ini akan diberikan kepada siswa yang belajar 2 kali di atas tingkatan kelas. Ayo siswa-siswi Kumon Udayana yang hebat, semangat belajar dan tunjukkan bahwa kalian dapat meraih prestasi tertinggi pada tahun ini.